Bayangkan sebuah pemandangan yang mengejutkan hati. Seorang lelaki yang di dunia dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Suaranya merdu, lantunannya memukau. Setiap huruf yang keluar dari lisannya membuat orang lain terharu. Manusia menghormatinya, menyanjungnya, bahkan menempatkannya di barisan paling mulia. Namun, bagaimana mungkin di akhirat kelak ia justru menjadi orang yang paling menderita? Ayat-ayat yang dulu ia hafalkan kini berdiri sebagai saksi, menuntutnya satu persatu. Suasana mencekam, seolah lantunan yang pernah dipuji manusia kini berubah menjadi belenggu yang menyeretnya ke dalam azab. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kemuliaan yang tampak indah itu? Mari kita telusuri kisahnya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Andi. Namanya harum di telinga masyarakat, bukan karena harta yang berlimpah atau kedudukan yang tinggi, melainkan karena satu hal. Ia dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran. Sejak remaja, Andi sudah rajin mengikuti halaqah tahfidz. Suaranya merdu, lantunannya menggetarkan hati, dan hafalannya lancar. Banyak orang yang menaruh hormat kepadanya. Bahkan sebagian merasa iri dalam arti yang positif, berharap anak-anak mereka bisa seperti Andi, dekat dengan Al-Quran. Setiap kali ada acara keagamaan, masyarakat selalu mengundang Andi untuk membuka dengan tilawah. Lantunannya seolah membawa suasana sakral. Jamaah bergetar mendengarkan ayat-ayat Allah yang keluar dari lisannya. Tak jarang, orang-orang meneteskan air mata. Di hadapan manusia, Andi dipandang mulia. Ia sering dipanggil Ustadz Muda, meski usianya masih belia. Bahkan, sebagian orang tua menitipkan doa agar anak mereka bisa meneladani semangat dan kecintaan Andi terhadap Al-Quran. Di pasar, di masjid, di jalanan, siapapun yang mengenal Andi akan menaruh rasa hormat. Tidak sedikit yang merasa bangga bisa bersahabat dengannya. Sungguh, ia seperti sosok yang telah mendapatkan kemuliaan dunia karena Al-Quran yang melekat dalam dirinya. Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran pernah menulis, seorang penghafal Quran memiliki kedudukan mulia di tengah kaum muslimin. Ia harus menjaga adab dan kehormatan dirinya, karena ia memikul amanah Allah yang agung. Begitulah pandangan orang terhadap Andi, sosok yang dianggap mulia, sosok yang telah mengemban amanah besar. Namun yang tidak diketahui orang lain adalah kehidupan Andi di balik layar. Mereka hanya melihat Andi saat ia melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh khidmat, saat ia tampil di panggung, atau ketika ia membaca Quran di depan jamaah. Mereka tidak tahu bagaimana Andi menjalani kesehariannya ketika tidak dilihat manusia. Betapa sering manusia terkecoh oleh penampilan lahiriah. Kita hanya bisa menilai dari apa yang terlihat, padahal Allah menilai isi hati dan amal yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal kalian. Inilah yang menjadi pembeda hakiki. Andi dengan segala kemuliaan yang tampak, ternyata menyimpan rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Sebuah sisi gelap yang perlahan menggerogoti dirinya. Ia masih menikmati kehormatan dari manusia. Namun apakah kehormatan itu akan bernilai di sisi Allah, ataukah justru menjadi sebab kehancurannya? Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat indah di mata manusia akan indah pula di sisi Allah. Sosok Andi adalah cermin bagi kita, bahwa kemuliaan yang tampak bisa jadi hanya bayangan, sementara hakikat yang sejati akan terbongkar pada akhirnya.
Andi, nama yang begitu harum di telinga masyarakat. Setiap kali ia melantunkan ayat suci, orang-orang meneteskan air mata, kagum akan suara indahnya. Tetapi, di balik lantunan yang merdu itu, ada sebuah kenyataan pahit yang tak banyak orang tahu. Kehidupan pribadinya tidak seindah bacaan Qur'annya. Ketika orang-orang menganggap Andi adalah pemuda yang dekat dengan Allah, pada kenyataannya, sholatnya sering dilalaikan. Ia memang hafal ayat-ayat tentang sholat, tentang peringatan meninggalkannya, bahkan bisa mengutip surat Al-Ma'un yang mengingatkan tentang orang-orang yang lalai dalam sholat. Namun, ayat itu hanya berhenti di lisannya, tidak pernah benar-benar singgah ke hatinya. Ada malam-malam di mana ia tertidur tanpa sholat Isya. Ada pagi-pagi di mana ia melewatkan subuh. Padahal, di hadapan jamaah, ia dikenal rajin ibadah. Tidak hanya itu, akhlaknya pun jauh dari keindahan Al-Quran yang ia hafal. Lisannya kadang kasar, menyakiti perasaan orang lain. Ia sering menggunjing dan merendahkan temannya, meski ia hafal ayat Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat itu ia hafal dengan lancar, tetapi perbuatannya seolah mengingkarinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa ilmu dan hafalan yang tidak diamalkan justru menjadi hujah yang memberatkan di hadapan Allah. Kata beliau, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, laksana lilin. Ia menerangi orang lain, tetapi dirinya sendiri terbakar. Inilah keadaan Andi. Ia mengajarkan Quran pada anak-anak, tetapi dirinya sendiri tak pernah menjaga adab Quran. Ia mengingatkan orang lain tentang sabar, tetapi dirinya mudah marah. Ia mengutip ayat tentang menahan amarah, tetapi dalam rumahnya ia sering membentak. Orang-orang tetap menghormatinya, tetap mengundangnya dalam majelis, tetap memandangnya sebagai sosok mulia. Namun, Allah mengetahui isi hatinya. Kehormatan manusia tidaklah sama dengan kemuliaan di sisi Allah. Imam Nawawi menegaskan, orang yang membaca Al-Quran, maka hendaknya ia menampakkan kemuliaan akhlak, ketenangan, dan ketawaduan. Barang siapa memperindah bacaan tapi mengotori akhlaknya, maka ia telah mengkhianati amanah Al-Quran. Dan disinilah letak tragedi Andi. Dari luar ia tampak mulia, dari dalam ia penuh kelalaian. Suara indahnya hanyalah gema kosong yang tak menyentuh hatinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, ayat-ayat yang ia lantunkan dengan fasih sedang menanti di akhirat untuk bersaksi. Hari itu, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kota kecil itu. Andi jatuh sakit keras. Orang-orang datang menjenguknya dengan hati penuh doa. Mereka mengira seorang penghafal Quran seperti Andi pasti akan menghadapi sakitnya dengan sabar, lisannya akan dipenuhi zikir, dan akhir hayatnya akan indah. Semua berharap ia akan meninggal dalam keadaan yang mulia dengan lantunan ayat Al-Quran atau setidaknya dengan kalimat La ilaha illallah yang menjadi penutup manis kehidupannya. Namun, apa yang terjadi justru membuat orang-orang heran. Saat sakaratul maut mendekat, Andi berjuang keras. Nafasnya berat, matanya gelisah, lisannya kering. Orang-orang di sekitarnya terus membimbingnya dengan kalimat tauhid. Ucapkanlah la ilaha illallah Andi. Tapi, lidah itu kaku. Tidak ada sepatah kata pun keluar. Padahal Andi hafal ribuan ayat, hafal lafaz-lafaz doa, hafal kalimat tauhid sejak kecil. Tetapi kini, saat detik penentuan, lisannya tak mampu mengucapkannya. Sebagian yang hadir mulai berbisik, aneh, bukankah dia seorang hafiz Quran? Mengapa sulit sekali mengucapkan kalimat tauhid? Hati mereka dilipiti tanda tanya. Bahkan ada yang meneteskan air mata, tak percaya melihat keadaan itu. Bagaimana mungkin seorang yang dimuliakan karena Quran, kini begitu payah menghadapi kematian? Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, seseorang sungguh beramal dengan amalan ahli surga pada pandangan manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Dan seseorang beramal dengan amalan ahli neraka pada pandangan manusia, padahal ia termasuk ahli surga. Inilah rahasia kehidupan, hanya Allah yang tahu isi hati hamba-hambanya. Malam itu Andi terus berjuang. Keluarga membacakan ayat-ayat suci di sampingnya, berharap ia mendapatkan ketenangan. Namun, alih-alih tenang, tubuhnya semakin resah.
seolah ada beban berat yang menghimpit dada. Setiap kali terdengar ayat-ayat yang pernah ia hafal, wajahnya justru semakin pucat. Seakan-akan ayat-ayat itu tidak datang untuk menolong, melainkan untuk menegur. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menulis bahwa tanda husnul khatimah adalah dimudahkan lisan mengucapkan kalimat tauhid. Sebaliknya, sulit mengucapkannya adalah isyarat yang menakutkan bahwa hati seseorang mungkin telah dipenuhi dengan kelalaian. Dan pada malam itu, Andi menjadi contoh nyata dari peringatan itu. Akhirnya, dengan susah payah, nafas terakhir pun terlepas. Namun, bukan dengan la ilaha illallah. Ia pergi dalam keadaan bisu, dengan wajah tegang, meninggalkan tanda tanya di hati banyak orang. Masyarakat yang hadir dalam jenazahnya menutup rapat pembicaraan, seakan-akan tidak ingin membuka aibnya. Mereka tetap menghormati, tetap menyolatkan, tetap mengiringi ke pemakaman dengan doa. Tetapi, sebagian yang dekat dengannya merasa ada sesuatu yang ganjil. Mereka mulai mengingat kehidupannya. Ya, Andi memang hafal Quran, tetapi ia sering melalaikan salat. Ia memang pandai melantunkan ayat, tapi sering melukai hati orang dengan lisannya. Ia memang disanjung manusia, tapi tidak pernah benar-benar tunduk pada makna ayat yang ia hafal. Kematian Andi adalah rahasia yang dibongkar Allah. Sebuah isyarat bahwa kemuliaan lahiriah tidak menjamin keselamatan batin. Hafalan tidak menjamin husnul khatimah jika tidak diamalkan. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ilmu itu bukanlah sekedar hafalan. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Hafalan Andi tidak lagi menjadi cahaya, melainkan berubah menjadi saksi yang menjeratnya. Orang-orang pun mulai sadar, apa yang terlihat mulia di dunia, belum tentu menjadi kemuliaan di akhirat. Mereka yang menyaksikan kematian Andi, mengambil pelajaran besar. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan terlena dengan pujian manusia, karena yang menentukan hanyalah akhir perjalanan hidup kita di hadapan Allah. Hari kiamat itu datang. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada lagi jabatan, kehormatan, atau pujian manusia. Yang tersisa hanyalah amal. Dan di tengah lautan manusia yang penuh kecemasan itu, Andi pun berdiri, menunggu giliran diadili. Orang-orang yang dahulu mengenalnya di dunia sebagai seorang penghafal Quran memandangnya dengan penuh harap. Sungguh, Andi pasti termasuk golongan yang dimuliakan. Tetapi ternyata, apa yang terjadi justru sebaliknya. Ketika catatan amal dibuka, tampaklah jelas ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia hafal. Namun bukan untuk membelanya, melainkan untuk menuntutnya. Ayat-ayat itu berdiri sebagai saksi, satu persatu menuding, "Engkau hafal kami, engkau lantunkan kami, tapi engkau tidak pernah mengamalkan kami. Engkau menjadikan kami hiasan di bibirmu, tetapi engkau ingkari makna kami di hatimu." Suasana menjadi mencekam. Andi menunduk, tak mampu berkata apapun. Rasulullah telah memperingatkan hal ini dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak memberi manfaat dengan ilmunya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, Al-Quran bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini seakan menggambarkan persis keadaan Andi. Ia berilmu, ia hafal Quran, tapi ilmunya tidak pernah memberi manfaat untuk dirinya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa orang yang membaca Quran tetapi tidak mengamalkan isinya, ibarat orang yang memikul beban berat namun tidak pernah mendapat manfaat darinya. Beban itu justru menambah penderitaan, dan di akhirat beban itu berubah menjadi azab. Maka tampaklah azab yang menakutkan itu. Para malaikat menyeret Andi, wajahnya hitam, lisannya terbakar. Dada yang dahulu dipenuhi hafalan Quran terasa sempit, seolah dihimpit besi yang menyala. Lisannya yang dulu fasih melantunkan ayat, kini disiksa, dibakar dengan api neraka. Karena ia pernah menggunakan lidah itu untuk menipu manusia, memperindah bacaan tanpa mengamalkan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil dalam Fatah Al-Bari bahwa ulama yang tidak mengamalkan ilmunya akan diseret wajahnya ke neraka, karena kedudukannya yang tinggi justru menjadi alasan beratnya siksa. Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasai menyebutkan tentang 3 golongan pertama yang akan dimasukkan ke neraka: mujahid, orang kaya dermawan, dan qori atau pembaca atau penghafal Quran.
Mereka semua beramal seakan-akan ikhlas, tetapi niatnya untuk dipuji manusia. Kepada Qori, Allah berkata, "Engkau membaca Quran agar dikatakan Qori, dan engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Maka hari ini tidak ada lagi balasan bagimu kecuali neraka." Dan itulah yang terjadi pada Andi. Gelar Hafiz yang dulu diagungkan manusia, kini menjadi sebab kehinaannya di akhirat. Pujian yang dulu ia nikmati kini berubah menjadi azab. Orang-orang yang dahulu kagum padanya, kini terdiam, melihat ia diseret dengan wajah tertelungkup menuju neraka. Api neraka menyambutnya dengan bara yang tak pernah padam. Lidahnya terbakar, dadanya terhimpit, wajahnya diseret di atas tanah neraka. Setiap kali ia berteriak, ayat-ayat yang dulu ia hafal menggema di telinganya. Bukan untuk menenangkan, tetapi untuk menambah azabnya. Ia mendengar lantunan afala yatadabbarunal Qur'an, atau apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, seolah Allah menegur dirinya karena hanya membaca tanpa merenungkan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami menulis bahwa Al-Quran adalah cahaya. Barang siapa menjadikannya hanya bacaan tanpa amal, maka cahaya itu akan padam baginya pada hari kiamat, dan ia akan diselimuti kegelapan. Itulah keadaan Andi, hafal Quran tetapi tanpa cahaya. Betapa pedih keadaan ini. Hafalan Quran yang seharusnya menjadi penolong, berubah menjadi penuntut. Lantunan ayat yang dulu menggetarkan manusia, kini menggetarkan dirinya sendiri dalam azab. Dan pada akhirnya, semua orang sadar, kemuliaan dunia tak berarti apa-apa tanpa amal. Kisah tentang Andi, seorang penghafal Al-Quran yang tidak mengamalkan hafalannya, bukanlah sekedar cerita menyeramkan. Ia adalah cermin yang Allah hadirkan untuk kita semua. Andi menjadi gambaran betapa berbahayanya jika seseorang diberi amanah mulia, tetapi ia tidak menjaganya. Hafalan Al-Quran adalah cahaya, namun bila tidak diamalkan, cahaya itu bisa berubah menjadi api yang membakar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Al-Quran itu adalah hujjah bagimu atau atasmu. Hadis ini seakan menjadi garis pemisah yang tegas. Siapa yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Quran akan membelanya di hari kiamat. Namun siapa yang hanya menjadikannya bacaan di lisan, tanpa mengamalkannya, maka Quran akan berdiri sebagai saksi yang menjerumuskannya. Imam Nawawi rahimahullah menulis dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, seorang penghafal Quran memiliki tanggung jawab lebih besar daripada orang lain. Ia harus menjaga akhlaknya, menjaga lisannya, dan menjadikan hafalan itu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Jika ia lalai, maka kelalaiannya lebih berat dosanya dibanding orang lain. Inilah inti peringatan, tidak ada kemuliaan tanpa amanah. Demikian pula Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa orang yang berilmu atau hafal Quran tapi tidak mengamalkannya, ibarat lilin yang menerangi orang lain, namun membakar dirinya sendiri. Dan di hari kiamat, api yang membakarnya tidak lagi sebatas perumpamaan, tetapi api neraka yang nyata. Maka, wahai saudaraku, kisah Andi mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kehormatan dari manusia tidak ada nilainya di sisi Allah, jika tidak disertai amal yang ikhlas. Betapa banyak orang yang tampak mulia, tetapi di hadapan Allah ia hina. Dan betapa banyak yang tampak hina di mata manusia, tetapi di hadapan Allah ia mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hafalan Quran adalah amanah besar. Ia bisa menjadi penyelamat di kubur, atau justru menjadi azab. Ia bisa menjadi cahaya yang menerangi di hari kiamat, atau justru menjadi kegelapan yang menjerumuskan. Imam As-Suyuti pernah berkata, barang siapa membaca Quran dan tidak mengamalkannya, maka ia seperti orang yang mengeluh lapar, sementara di tangannya ada makanan. Hafalan yang tidak diamalkan adalah kelaparan rohani yang tiada henti. Maka jangan kita tertipu dengan jumlah hafalan. Lebih baik sedikit ayat yang kita hafal, tetapi kita amalkan dengan sepenuh hati, daripada banyak hafalan tetapi kosong dari pengamalan. Rasulullah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, bacalah Al-Quran dan amalkanlah. Janganlah kalian meninggalkannya. Karena sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu tidak mengamalkannya. Saudaraku, mari kita jaga niat kita. Bukan sekedar agar dihormati, bukan sekedar agar disebut hafidh,
bukan sekedar agar dipuji manusia, tetapi agar Quran yang kita baca benar-benar menjadi penolong di akhirat. Jadikan setiap ayat sebagai petunjuk hidup, jadikan setiap hafalan sebagai cermin perilaku, jadikan setiap lantunan sebagai doa yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sahabat kami di dunia, penolong kami di alam kubur, cahaya kami di hari kiamat, dan penuntun kami menuju surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 kebiasaan kecil Rasulullah yang bisa kita tiru. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.